Halo, assalamualaikum, selamat sore saudaraku, selamat datang di channel Dunia Ikan. Sore hari ini saya ada di Waduk Gajah Mungkur di Wonogiri ya, Jawa Tengah. Kita akan coba bincang-bincang dengan salah satu petani ikan yang ada di sini, yang sudah cukup lama. Nanti kita akan coba tanya-tanya dan diskusi ya. Kita kenalan yuk dengan salah satu petani yang ada di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Ugi, apa kabar ya? Alhamdulillah. Bisa dikenalkan ke petani ikan di seluruh Indonesia ini. Namanya siapa? Terus tinggalnya di mana di sini? Siap. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Sugianto. Saya adalah salah satu petani ikan di Waduk Gajah Mungkur Wonogiri. Dan kebetulan saya juga tinggal di Wonogiri. Ya, oke. Jadi bisa diceritakan awal mula tertarik usaha ikan tahun berapa, terus gimana Pak? Awal-awalnya itu gimana? Jadi begini, dulu di Waduk Gajah Mungkur Wonogiri itu ada perusahaan Pak, namanya PT Aquafarm Nusantara. Oh iya, tahun berapa itu kira-kira ya? Itu sekitar tahun 2005 ya, oke ya. Tetapi saya memulai usaha itu di tahun 2010. Oh, 2010 ya. Saya terinspirasi dari PT Aquafarm yang mana dia bergerak di bidang budidaya ikan nila ya. Ya. Akhirnya saya ikut-ikutan. Bikin kolam, kemudian kita piara nila juga. Seperti itu. Oh gitu awalnya. Jadi tahun 2010 mulai ya. 2010. Jadi mengikuti satu perusahaan internasional itu yang dia punya usaha budidaya ya. Betul, ya. Oke, berarti ini sekarang sudah 15 tahun ya lebih ya. Iya. Kira-kira jadi budidaya ikan yang sekarang ditekunin itu ikan jenis nila apa? Kemudian metodenya bagaimana tuh? Ya, jadi saya memulai di tahun 2010 itu memang berangkat dari nol. Dari nol ya. Saya ketika itu ada kolam itu 10, ukuran 4,5 kali 4,5, kedalaman 2 meter. 2 meter ya. Dan ketika itu ya kita kayak masih tradisional. Tradisional. Nah, tapi sudah pakai pakan pabrik ya? Sudah pakai pakan pabrik, tetapi ketika itu kita punya prinsip gini Pak. Gimana? Pakan sedikit-dikitnya, panen sebanyak-banyaknya. Tetapi ternyata itu salah ya. Semakin kesini kan kita semakin mendapatkan menyalahi sunatullah ya. Ya tuh. Jadi dulu itu kita ada pakan alternatif Pak, mungkin daun-daunan kayak gitu. Kemudian limbah restoran kayak gitu. Dan ternyata karena semakin kesini itu juga kita semakin tahu bagaimana cara budidaya ikan yang benar. Akhirnya ya sudah bahwa hasil panen dari ikan itu tergantung dari satu jumlah bibit yang ditebar, kemudian juga jumlah pakan yang digunakan. Artinya kalau pengen panen banyak ya pakannya harus banyak. Gitu. Bibitnya harus banyak juga. Itu berbanding lurus begitu. Oke, jadi sekarang itu budidaya ikan nila di sini pakai sistem keramba jaring apung. Ya. Ukurannya berapa ya? Kalau yang dipakai oleh petani itu rata-rata ukuran 4,5 kali 4,5 meter dengan kedalaman 2 meter. Ya. Itu diisi bibit berapa banyak? Itu biasanya populasinya per kolam sekitar 2.000 ekor. Nah, ukuran benihnya? Ukuran benihnya biasanya kita yang menggunakan 1 kilo isi 70. Benihnya asalnya dari mana tuh? Kita mendatangkan benih itu dari Sleman, Yogyakarta. Oh, jadi gitu. di Wonogiri itu ya benih didatangkan dari Jogja, dibesarkan di Wonogiri, nanti panen dikirim ke Jogja lagi. Ke sana lagi ya. Balik lagi ya. Jadi ibaratnya ikan itu hanya kos aja di sini ya. Oke, dari 2000 nanam yang di 4,5 kali 4,5 biasanya pakannya berapa banyak tuh sampai panen tuh? Kita kalau panen ya dari 2.000 ikan yang 2.000 ikan yang ditebar itu biasanya kita bisa panen itu sampai dengan 4 kintal. 4 kintal ya. Ukuran panen sekilo isi berapa ya? Isi 4 ya. Dan pakan yang dibutuhkan untuk panen 4 kintal itu? 4 kintal itu sekitar 6 kintal, Pak. Oh, 6 kintal. 6 kintal pakan. Jadi 6 kintal pakan jadi 4 kintal ikan. Selama kurang lebih 4 bulan. 4 bulan, Kemudian selama 10 tahun berarti ya. Ini
kalau diamati kendalanya apa sih budidaya ikan itu? Kendalanya yang pertama harga pakan yang semakin mahal. Nah sekarang harga pakan tuh rata-rata berapa itu sekarung itu di petani yang umumnya? Iya, ya sekarang rata-rata sekitar per karung itu 360. 360 ya, dengan Tapi, protein 32-an ya. Ya. Tapi ya alhamdulillah masih masuk, Pak. Masih masuk masih ya. Kita hitung-hitung itu harga sekian tuh masih masuk. Satu karung tuh minimal jadi ikan berapa kilo tuh supaya petani masih bergairah? Ya, jadi 20 kilo, Pak. 20 kilo ya. Jadi satu karung pakan yang 30 kilo jadi 20 kilo, petani sudah oke lah ya. Oke. Apalagi bisa dua-dua ya, lebih oke lagi ya. Ya. Nah, kendalanya adalah harga pakan. Ada nggak kendala alam misalnya mungkin upwelling dan sebagainya? Kalau di Wonogiri memang karakteristik waduknya pasang surut. Pasang surut ya. Jadi kalau musim kemarau itu airnya surut. Nah, nanti kalau musim hujan itu air akan naik lagi. Nah, gitu. pergantian antara musim kemarau dan musim hujan, ya itu kritik. Gitu. Ya, masa-masa kritis lah. Tetapi bisa terjadi upwelling gitu. Bisa terjadi upwelling, tetapi memang kejadian itu tidak setiap tahun. Gitu. Kalau saya hitung rata-rata ya 4 tahun sekali. Gitu. Tapi itu pun juga bisa diantisipasi, Pak, dengan cara penjarangan populasi. Ya. Jadi itu kan biasanya kalau di sini kan terjadi di sekitar bulan Oktober November. Jadi di bulan itu populasi itu kita maksimal 1000. 1000. Itu bisa selamat ya? Ya, bisa untuk mengecilkan resiko lah. Ya. Lah kalau daya hidupnya atau SR-nya bisa berapa persen ya sampai panen? Kan nanam misalnya tadi berat 2000, yang hidup itu terakhir itu berapa ribu itu? Ada 50%? Oh lebih, Pak. Lebih. Iya. Jadi kalau misalkan kita per kilo itu 70 ekor, itu kita bisa 50 ekor hidup. Oh iya, 80%-an ya. Masih gitu ya. Bagus itu ya. Oke lah, terus sekarang kan Pak Sugi bikin restoran nih. Ini yang melatar belakang restoran nilainya apa dulu yang melatar belakang ini? Jadi gini, Pak, apa namanya? Kayaknya gurita usaha. Gitu ya. Pengembangan itu, dari usaha budidaya. Awal mula kita piara ikan. Ya, karena ikan itu butuh pakan. Akhirnya kita juga pengen jualan pakan. Gitu. Terus kemudian karena kita budidaya ikan, hasilnya itu ikan. Ya kita bagaimana bisa memasarkan ikan itu. Akhirnya ya sudah, kita buka usaha kecil-kecilan lah, resto ya. Tapi alhamdulillah. Namanya apa nih resto ini nih? Nila Kencana. Nila Kencana ya. Jadi teman-teman yang mau ke Nila Kencana itu caranya bagaimana nih? Harus ke waduk sini atau gimana aksesnya? Harus ke waduk sini. Nanti buka aja di map lah. Di map ada ya? Nila Kencana itu ya? Ya, termasuk di media sosial, mungkin IG, mungkin TikTok gitu ya. Nah, apa keunggulannya Nila Kencana di sini nih? Jadi gini, Pak, kita buat konsep itu outdoor, ya, buat konsep itu alam, sehingga resto Nila Kencana itu adalah resto yang mana di situ berbaur dengan alam. Jadi tidak di tempat yang tertutup ber-AC itu tidak. Jadi di sini benar-benar pinggirnya adalah danau ya. Iya, danau. Sekelilingnya adalah bukit-bukit ya. Betul. Tapi ada binatang buas nggak di sini? Karena kanan kirinya hutan, depannya adalah jadi sudah berlangsung berapa lama nih resto ini nih? Ini kita mulai di saat pandemi. Jadi di tahun 2020 akhir ya. 2020 kita coba merintis usaha ini dan alhamdulillah sampai sekarang ini terus berkembang. Menu utamanya apa di sini yang? Menu utamanya tetap ikan nila. Nila bakar ya. Nila bakar. Itu ukuran berapa nila yang dikonsumsi di sini? Sekilo isi 4 berarti 250 gram ya. Rata-rata seperti itu. Terus apa mungkin ada selain makan ada fasilitas apa olahraga air segala gitu ada di sini? Di sini kita menyediakan speedboat. Speedboat ya. Kalau misalkan makan di sini bisa juga sambil keliling waduk dengan menggunakan speedboat. Ada juga fasilitas karaoke, Pak. Karaoke ada. Bukanya jam berapa sampai tutupnya jam berapa? Kita buka dari jam 8 pagi dan kita tutup jam 6 sore ya. 6 sore ya. Indikator tutupnya adalah adzan maghrib ya. Gitu. Lah misalnya nih ada rombongan jauh dari Jakarta atau dari manapun, kalau misalnya mau reservasi jumlahnya banyak itu bisa nggak? Misalkan satu bis itu berapa bis itu? Bisa. Jadi gini, kita ada tempat makan itu kapasitas 500 orang. 500 orang ya. 500 orang yang mana itu kita bagi-bagi
oh di sini ada kapasitas 100, ini kapasitas 50, ini kapasitas 30, ini kapasitas 20 dan seterusnya. Jadi nanti kita menyesuaikan, misalkan 50 berarti nanti di gazebo ini, gitu. 30 gazebo ini itu. Yang pasti semua gazebo kita desain untuk 500 orang tuh ya. Dan view-nya itu waduk Gajah Mungkur ya. Jadi alami sekali di sini ya. Selama menjalani ini jadi sudah jalan kira-kira 4 tahun ya, untuk restoran. Kendalanya apa tuh kalau menjalankan ini? Kendalanya yang pertama ketika hujan, Pak. Hujan. Karena outdoor ya. Ya. Jadi tempat-tempat tertentu kena air ya. Tempat-tempat tertentu tidak bisa digunakan. Terus kemudian juga akses jalan memang agak turun ya, karena kita memang konsepnya di pinggiran waduk. Tapi bus masuk ya? Bus masuk ya, tempat parkir bus juga ada bisa. Ngomong-ngomong sampai sekarang sudah bisa berapa banyak tuh nilai yang terjual lewat outlet restoran ini nih? Ya. Kalau resto ini kita rata-rata sehari bisa menjual 1 kintal ikan, Pak. Oh. Ya. Jadi baru ikannya. Baru ikannya, nggak ayam dan sebagainya. Ya, jadi semua ada ya. Ya, teman-teman, ini adalah satu perspektif baru. Jadi petani ikan kemudian berkembang usahanya jualan pakan. Sekarang berkembang usahanya adalah jualan ikan dengan dimasak sendiri ya, bukan jual ke tengkulak ya. Itu ada perbedaannya di mana tuh Mas, jual tengkulak dengan misalkan dimasak sendiri tuh? Ya otomatis kalau kita masak sendiri untungnya lebih besar. Lebih besar ya. Ya, bagi teman-teman yang ternak ikan coba bisa diikuti langkahnya Pak Sugi ini. Jadi setelah itu pikirkan untuk jualan ikan yang dimasak sendiri ya, meskipun 100 kilo sehari kan berarti 1 bulan udah lumayan kan, 3 ton ya. Betul. Mas Sugi, ada pesan-pesan nggak bagi petani ikan nih yang misalkan mau merintis usaha ikan supaya katalah berhasil, atau misalkan merintis usaha katalah kulineran yang diambil dari kolam sendiri supaya kiat-kiat berhasil, apa kira-kira itu? Ya, terima kasih teman-teman. Jadi begini, mungkin teman-teman bagi yang selama ini menggeluti dunia budidaya ikan, ada satu hal yang harus kita pikirkan mulai sekarang. Pasca panen. Pasca panen. Karena jangan memelihara aja ya. Iya, betul. Selama ini petani itu hanya memelihara untuk budidaya aja, produksi ya. Produksi. Nah, yang paling yang paling perlu kita garis bawahi adalah pengolahan pasca panen. Begitu. Makanya kemarin saya berpikir, yang paling gampang ya resto begitu, karena di situ nanti akan kita sajikan menu utama ikan gitu. Dan alhamdulillah berhasil. Tetapi saat ini saya juga mencoba, Pak, untuk membuat olahan ya. Yang tidak di resto lah, artinya mungkin di proses gitu ya. Jadi kita sedang proses untuk abon ikan. Abon ikan nila. Ini minta doanya semoga ini nanti juga berkembang. Mereknya apa sama dengan ini? Belum ya. Kita coba, baru kita eksperimen ya. Dan alhamdulillah sudah berhasil. Mungkin kita tinggal memasarkan saja. Kalau processing biasa, misalkan ikan itu di bumbu kuning saja, bisa nggak maksudnya di press gitu? Dari bisa, tambah, jadi nanti konsumen itu bisa membeli di frozen food, dan itu bisa. Bisa ya. Tapi belum dimulai ya. Tapi ada lah ya, planning ke depan ada ya. Karena saya tetap memikirkan pasca panen ya. Sehingga kita tidak selalu tergantung oleh yang hidup ya. Kalau perlu mungkin diproses di dekat danau gitu ya. Si konsumen tinggal goreng lah ya. Tidak perlu ini ya. Itu ya teman-teman yang budidaya ikan. Terima kasih Mas Sugi ini atas tukar dan pikiran. Semoga bermanfaat bagi petani ikan ya. Sampai jumpa dengan video berikutnya. Selamat sore. Jangan lupa ya subscribe, like, share, dan komen.